Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-71 dengan judul Pelangi dalam Hujan. Langsung ke dalam alurnya. Reinkarnasi, apa sebenarnya reinkarnasi? Saya pikir reinkarnasi adalah langit, tetapi sebenarnya reinkarnasi lebih dari langit. Wang Lin berjalan melalui langit dan munculnya Zouru, Situnan, dan orang gila itu muncul di pikirannya. Pilihan si gila mungkin bukan reinkarnasi, tetapi Zouru dan Situ memilih reinkarnasi. Mereka tidak memilih untuk hidup, karena mereka telah memilih untuk berintegrasi ke dalam kehidupan di sini. Mereka memiliki terlalu banyak koneksi yang mereka tidak mau menyerah. Zouru tidak bisa melepaskan orang tuanya dan kasih sayang dalam kehidupan ini. Situ tidak bisa menyerah pada kehidupan para prajurit yang mengikutinya. Reinkarnasi adalah seumur hidup, dan seseorang memiliki banyak ikatan dalam kehidupan. Bagaimana itu bisa dipotong dengan mudah? Ini adalah kekuatan reinkarnasi, itu bisa membuat seseorang tidak dapat membebaskan diri mereka sendiri atau tidak ingin membebaskan diri mereka sendiri. Ada kebingungan di mata Wang Lin, dan dia tampaknya mendapatkan lebih banyak pencerahan dalam kebingungan ini. Reinkarnasi adalah surga dan juga cermin. Diri di cermin adalah reinkarnasi. Petik 2. Kebingungan di mata Wang Lin secara bertahap menghilang dan digantikan dengan kejelasan. Pemahamannya tentang reinkarnasi terus berkembang menuju penyelesaian setelah melihat Zouru dan Situnan. Jalan sempit di bawahnya seperti garis yang memuncak ke langit. Aku ingin tahu apa pilihan orang lain akan menjadi. Wang Lin melihat ke kejauhan, menghela napas, dan berjalan pergi. Klan Langit, sebuah pegunungan di benua utara. Ada hutan lebat di sini, dan itu sangat berbahaya. Ada sebuah gua di sana tanpa ada orang di sekitarnya, hanya burung dan binatang buas. Namun, ketika gua itu muncul di sini bertahun-tahun yang lalu, tidak ada binatang buas yang berani datang ke sini. Gua itu sangat mewah, dan mutiara malam yang tak terhitung jumlahnya membuat tempat ini sangat cerah. Namun, karena betapa tenangnya tempat itu, seluruh tempat terasa dingin. Pada saat ini, ada seorang penggarap yang duduk di ruang utama di gua. Kultivasi tidak terlihat tua dan tubuhnya seperti kerdil. Kepalanya juga sangat besar, dibandingkan dengan kepalanya, tubuhnya yang kecil tampak tidak pada tempatnya. Penggarap berkepala besar ini muram, dan saat ia berkultivasi, seluruh gua menjadi dingin. Kepala besar, saat kultivator berkultivasi, sebuah suara tiba-tiba muncul dan bergema di dalam gua yang dingin. Jantung kultivator bergetar dan tiba-tiba dia membuka matanya. Dia tidak ragu untuk memuntahkan sinar lampu hijau yang terbang ke sosok putih yang muncul di gua. Wang Lin mengungkapkan ekspresi aneh. Lampu hijau adalah kelabang, dan itu bergegas ke arahnya dengan mulut terbuka. Wang Lin menunjuk pada kelabang dan membeku di udara. Kultivator berkepala besar terkejut. Kelabang ini telah dimurnikan dalam jiwa asalnya dan karena itu bahkan bisa menahan seseorang yang lebih kuat darinya. Ini bisa memberinya waktu untuk melarikan diri atau menyerang lagi. Namun, itu hanya mudah dibekukan oleh orang di depannya. Dia bahkan tidak tahu apa mantra yang digunakan orang lain. Ma Tao, apakah kamu akan membunuhku? Kepala besar mengeluarkan raungan. Tubuhnya bergemuruh dan kabut besar menyebar. Dia akan melarikan diri. Ma Tao. Wang Lin kaget dan menunjuk pada kabut. Sinar cahaya menembus kabut dan mendarat di antara alis pembudidaya berkepala besar ketika ia mencoba melarikan diri. Tubuh Big Head bergetar dan kebingungan muncul di matanya. Berbagai ingatan muncul di benaknya. Pada saat yang sama, tangan Wang Lin menjangkau dan kekuatan dunia di sekitar gunung mengembun ke tangannya untuk membentuk pedang kecil. Pedang ini dibentuk oleh kekuatan dunia dan diciptakan dari mantra iman Wang Lin, jadi itu adalah harta yang mutlak. Dengan lemparan,
Pedang kecil itu terbang ke kabut dan menusuk ke sisi dinding. Jauh di dalam kabut adalah kepala besar, yang membangkitkan ingatannya. Wang Lin mengungkapkan senyum lembut saat dia melambaikan lengan bajunya dan kekuatan dunia berkumpul untuk mengubah sejumlah besar pil menjadi labu. Dia meletakkannya di tanah dan pergi. Setelah waktu yang lama, kabut menyebar dan Big Head keluar dengan ekspresi yang kompleks dan linglung. Dia duduk di sana, menatap gua yang kosong untuk waktu yang lama sebelum dia mengangkat kepalanya dan bergumam. Tuan, dia melihat pedang yang menakutinya dan labu penuh dengan pil. Air mata mengalir dari matanya. Juga di benua utara, tetapi di benua lain. Selusin sinar terbang di langit ketika seberkas cahaya kristal melewatinya. Para pembudidaya tertangkap basah ketika cahaya kristal menghilang di antara mereka. Tidak ada yang memperhatikan bahwa ketika cahaya kristal menghilang, ia memasuki titik di antara mata anak itu dengan warna merah di antara mereka. Anak itu gemetar ketika ingatan yang tersegel dalam benaknya perlahan terbangun. Pembudidaya ini curiga untuk sementara waktu, dan setelah berdebat tentang hal itu, mereka bergegas maju sekali lagi. Anak di mata merah dipenuhi dengan kebingungan, dan setelah beberapa jam, kelompok itu beristirahat di sisi gunung. Kebingungan di matanya menghilang dan digantikan dengan emosi yang rumit. Aku, Tuan Hongshan, bocah berbaju merah itu memandang ke langit dan perlahan tersenyum. Dia mengambil napas dalam-dalam saat dia melihat tanah di depannya, penuh dengan kegembiraan. Benua Timur, di benua Nanni, Wang Lin sempat melewati sekte kecil. Tidak ada banyak pembudidaya di sekte ini, hanya sekitar 1.000 orang. Lokasi sekte mereka tidak terlalu bagus dan energi spiritual di sini tidak padat. Sebagai dekrit telah dikirim oleh Grand Empirins untuk mempersiapkan pembukaan realem Dewa Abadi, arus bawah mulai bergerak melintasi benua. Ini membuatnya sehingga sekte yang lebih kecil tidak bisa lagi hidup dalam damai dan harus bergantung pada sekte yang lebih besar untuk bertahan hidup. Perang akan segera dimulai, dan sekte kecil seperti ini akan merasa sulit untuk melanjutkan perang antara bangsa nenek moyang dan para dewa langit. Shen Bao adalah penguasa sekte ini, dan budidayanya luar biasa. Dia sangat cemas karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan atau apakah sekte itu akan tetap ada setelah perang dalam beberapa ratus tahun. Dia telah menghabiskan banyak upaya untuk naik ke posisinya saat ini dan menjadi penguasa sekte. Dia tidak ingin menyerah, tetapi saat ini, satu-satunya jalan di depannya adalah tunduk pada kekuatan yang lebih kuat. Namun, kekuatan yang bisa dia pilih akan memiliki konsekuensi yang berbeda, semuanya sama-sama serius. Para penatua sekte juga memiliki pendapat yang berbeda dari dia tentang masalah ini, dan ada tanda-tanda perpecahan. Sementara Shen Bao cemas, seorang pemuda mengenakan pakaian putih dengan rambut putih tiba di luar sekte. Dia berjalan ke sekte. Wang Lin menemukan Shen Bao, dan beberapa jam kemudian, Wang Lin pergi. Setelah dia pergi, Shen Bao berdiri di luar aula dan menatap langit dengan kebingungan di matanya. Setelah waktu yang lama, kebingungan menghilang dan berubah menjadi tekad. Selama periode waktu ini, Wang Lin melihat hampir semua teman lamanya dari dunia gua. Dia membuka ingatan beberapa orang, dan bagi orang-orang tertentu, dia memberi mereka kekuatan untuk memutuskan. Namun, tidak peduli hasil akhirnya, Wang Lin akan meninggalkan sesuatu untuk melindungi mereka, karena mereka berasal dari dunia gua yang sama. Lebih tepatnya, mereka semua adalah milik Seven Sekte Dao. Sekte Matahari dan Bulan, sekte terkuat di benua Tianfang. Sekte mereka memiliki lebih dari 100.000 anggota dan merupakan salah satu dari 9 sekte dan 13 faksi dari benua timur. Ada banyak jenius di sekte Matahari dan Bulan. Namun, tidak ada dari mereka yang bisa dibandingkan dengan seorang wanita bernama King Hong.
Bakatnya sulit ditemukan bahkan setiap 10.000 tahun sekali. Ratusan tahun yang lalu, dia menjadi murid Sun En Munsek. Dalam waktu singkat kurang dari 1000 tahun, ia mencapai langkah ketiga dan berada di puncak Nirvana Void. Dia hanya satu langkah dari mencapai Spirit Void. Ini sangat terkait dengan sekte matahari dan bulan sepenuhnya mengembangkannya, tetapi ini juga menunjukkan betapa pentingnya dia untuk sekte. Kepala-kepala peninggalan emas sekte dalam budidaya pintu tertutup sepanjang tahun. Rumor mengatakan bahwa dia memiliki kekuatan dari Empyrean Exalt tetapi tidak pernah pergi ke pengadilan Empyrean. Orang ini secara pribadi menerima wanita ini sebagai muridnya, dan setiap beberapa tahun, dia keluar untuk memberikan petunjuk kepada wanita ini. Kadang-kadang, dia bahkan akan membawa wanita ini ke budidaya pintu tertutup bersamanya. Wanita ini disebut Saintess of the Sun dan Munsek. Banyak orang memandangnya dan, karena kecantikannya, dia dicintai oleh banyak murid. Namun, wanita ini terlalu luar biasa dan kepribadiannya terlalu dingin. Selama ratusan tahun, dia tidak pernah memilih pasangan Dao, tetapi semakin dia seperti ini, semakin banyak murid dari matahari dan sekte bulan memandangnya. Secara khusus, anak-anak dari para penatua dan para murid yang merasa memenuhi syarat tidak pernah berhenti mengejar mereka. Pada hari ini, wanita ini bernama King Hong meninggalkan budidaya pintu tertutup. Awan di luar gelap dan guntur bergemuruh seolah akan turun hujan. Guntur itu membuatnya gelisah, seolah-olah akan terjadi sesuatu. Dia berdiri di luar guanya sendiri ketika dia melihat awan gelap dan cahaya merah keunguan dari matahari. Ada kebingungan di matanya. Seekor kupu-kupu cantik terbang dari kejauhan sambil menghadapi angin kencang. Itu melayang di depannya dan menarik perhatiannya. Dia menyukai warna merah dan kupu-kupu. Orang-orang di sekte hanya tahu yang pertama suka, tetapi tidak ada yang tahu yang kedua. Melihat kupu-kupu yang terbang, kebingungan di mata wanita cantik itu menjadi lebih kuat. Seperti orang lain yang telah bereinkarnasi, ada kebingungan dalam mimpinya. Dia selalu merasa seperti bukan milik dunia ini. Perasaan ini membuatnya acuh tak acuh. Guntur bergemuruh dan hujan turun ke bumi, membentuk tirai hujan. Dia mengenakan gaun merah yang membuatnya tampak seperti kupu-kupu merah dari kejauhan. Dia berdiri di sana dengan kupu-kupu di depannya dan sepertinya dia akan mengikuti angin dan hujan ke suatu tempat yang tidak diketahui. Kupu-kupu merah, sebuah suara lembut datang dari belakang wanita itu. Episode ke-72, dengan judul Hati Mati, Sudah Lupa. Langsung ke dalam alurnya. Di dalam tirai hujan, hujan lembut itu seperti gumaman lembut. Ketika air berhamburan, suara angin menyatu dengannya dan membentuk gumpalan mimpi yang datang dari kehidupan sebelumnya. Kupu-kupu di sekitar King Hong mendarat di tangannya dan dengan lembut ia memberikan perlindungan dari hujan dan angin. Seolah-olah dia adalah kupu-kupu merah, tetapi tidak diketahui siapa di dunia ini yang bisa melindunginya dari angin dan hujan yang sama. Dia berbalik dan melihat orang asing berpakaian putih di bawah payung kertas minyak. Kupu-kupu merah, nama itu sangat indah. King Hong menatap pemuda berambut putih dan tersenyum. Senyum ini seperti mawar yang sedang mekar penuh. Jika Anda mau, Anda bisa menjadi kupu-kupu merah. Wang Lin menatap wanita cantik itu. Apa yang terjadi di planet Suzaku muncul di matanya. Wanita itu tersenyum sedikit tetapi tidak berbicara. Dia menatap Wang Lin. Tatapan mereka bertemu dalam hujan dan bertahan lama. King Hong memandang Wang Lin dan dengan lembut berkata, "Aku bertemu denganmu di mimpiku. Ketika saya menjadi kultivator langkah ketiga, saya bertemu dengan Anda dalam mimpi saya." Petik 2. Apakah Anda percaya pada reinkarnasi? Tatapan Wang Lin pindah dari wanita itu ke hujan yang jatuh dari langit. Apakah kamu percaya akan hal itu? Wanita itu bertanya balik. Aku. Suara Wang Lin berhenti, dan setelah lama, dia mengangguk.
Aku percaya itu. Wanita itu berbalik untuk melihat hujan dan dengan lembut berkata, jika bahkan Empirean Ascendan berambut putih mempercayainya, maka aku juga mempercayainya. Aku selalu merasa seperti sedang menunggu seseorang untuk memberiku jawaban. Ketika aku mencapai langkah ketiga, aku tahu orang yang aku tunggu adalah kamu. Reinkarnasi, saya selalu bertanya-tanya apakah saya memiliki kehidupan sebelumnya. Kalau tidak, mengapa saya suka merah atau kupu-kupu? Saya juga memikirkan mengapa saya menginginkan sesuatu. Itu tidak datang dari udara yang tipis, dan jika ini bukan kehidupan ini, itu adalah kehidupan sebelumnya. Aku dipanggil kupu-kupu merah dalam kehidupanku sebelumnya, benar. Wanita itu tidak menoleh dan suaranya tenang. Namun, dalam mimpiku tentang kehidupanku yang sebelumnya, ada kehidupan sebelumnya yang lain. Dalam kehidupan itu, aku juga melihatmu. Wang Lin kaget. King Hong tampak sebagai cakrawala ketika dia berkata, dalam hidup itu, saya ingat Anda bertanya kepada saya. Sebuah pertanyaan yang hanya saya dapatkan jawabannya sekarang. Apakah Anda ingin mendengarnya? Petik 2. Wang Lin diam-diam merenung sejenak dan berkata, pertanyaan apa yang aku tanyakan padamu? Apakah Anda ingin menyimpan memori hidup Anda saat ini atau mengembalikan memori kehidupan sebelumnya? King Hong berbalik dan menatap Wang Lin. Di matanya yang indah, ada cahaya yang tidak bisa dilihat Wang Lin. King Hong terdengar emosional ketika dia dengan lembut bergumam, kehidupan masa lalu dan kehidupan saat ini dapat hidup berdampingan, tetapi begitu kenangan masa lalu dipulihkan, kehidupan saat ini mendapatkan banyak bagasi. Jika tidak dipulihkan, maka saya tidak akan tahu, dan jika saya tahu, saya tidak bisa melupakannya. Itulah pengertian saya. Petik 2. Mata Wang Lin dipenuhi dengan kebingungan ketika dia melihat wanita di depannya dan bertanya, bagaimana Anda menjawab saya saat itu? Ekspresi King Hong rumit ketika dia berbisik, lupakan masa lalu dan hanya ingat sekarang. Jika saya terus bertahan berulang kali, itu akan membawa rasa sakit dan kebingungan. Petik 2. Saya mengerti. Wang Lin menghela nafas. Dia tahu bahwa kupu-kupu merah ingat sesuatu, tetapi apa yang dia katakan tentang kehidupan sebelumnya menyebabkan hati Wang Lin bergetar. Dia berpikir tentang mimpi Daodi. Planet Suzaku, di mana itu juga ditirai hujan bahwa seorang wanita muncul sebelum dia menggendong bayi perempuan. Ada kupu-kupu merah di tirai hujan, menemukan tempat berlindung dari hujan di bawah cuti. Ketika wanita itu memikirkan nama untuk bayi perempuan itu, dia menggumamkan kata-kata kupu-kupu merah. Wang Lin diam-diam merenungkan saat dia berbalik dan berjalan ke kejauhan. Aku sudah lupa banyak tentang kehidupan itu. Saya hanya ingat Anda dan pertanyaan ini, dan satu lagi, dia mengatakan sesuatu kepada Anda. Aku masih ingat kalimat itu. King Hong menutup matanya dan suaranya lembut. Garis apa? Wang Lin tidak berhenti saat ia berjalan ke hujan. Hati mati, sudah dilupakan. Di dalam hujan, tubuh Wang Lin bergetar dan dia tiba-tiba berbalik. Dia dipenuhi dengan kejutan. Kejutan ini datang dari jiwanya. Payung kertas minyak di tangannya jatuh ke tanah dan basah kuyup oleh hujan. Mozi, planet Suzaku muncul di mata Wang Lin. Ketika dia adalah seorang kultivator tingkat rendah, itu juga pada malam hujan dia bertemu seorang pria botak yang matanya penuh dengan kebingungan. Dia memandang Wang Lin dan berkata satu baris. Hujan ini lahir di langit dan mati di bumi. Proses di antaranya adalah kehidupan. Hati mati, sudah dilupakan. Kata-kata ini bergema di pikiran Wang Lin, dan tatapan pria botak itu muncul dengan jelas di benaknya. Wang Lin tidak bisa memahaminya sebelumnya, tetapi, menoleh ke belakang sekarang, dia jelas bisa merasakan rasa sakit dan kesedihan. Wang Lin pergi dengan kebingungan dan jawaban yang tidak mau dia pikirkan.
King Hong melihat kemana Wang Lin pergi dan berdiri di sana untuk waktu yang lama. Tidak sampai hujan lenyap, dia membuka tangannya. Kupu-kupu mengitari dia beberapa kali sebelum terbang ke kejauhan. Kapan kamu akan lupa, mungkin kamu tidak akan pernah memilih ini. King Hong menundukkan kepalanya dan berjalan ke guanya, kesepian dan kecewa. Wang Lin diam-diam merenung. Reinkarnasi. Ketika saya membuka kunci ingatan orang-orang dalam reinkarnasi, saya tidak bertanya-tanya apakah saya juga dalam reinkarnasi. Jika saya benar-benar di dalam siklus reinkarnasi, maka siapa yang akan membuka kunci ingatan saya? Ketika Wang Lin memikirkan ini, dia tertawa dan terus tertawa sampai air mata jatuh. Reinkarnasi, ini adalah reinkarnasi. Tetapi bahkan jika saya berada di dalam reinkarnasi, saya tidak akan pernah memilih untuk melupakan, tidak pernah. Wang Lin tertawa. Dia tiba-tiba teringat sosok yang meraung di langit yang dia lihat selama Dao-Dao 3 jiwa kuno. Kata-kata dari sosok itu bergema di telinganya sekali lagi. Surga dan bumi. Apa gunanya berada di puncak langit dan bumi? Apa gunanya disembah oleh semua orang? Apa gunanya memberikan tulisan suci yang tak ada habisnya? Jika dunia seperti ini, mengapa tidak menghancurkannya? Jika semua kehidupan seperti ini, mengapa tidak lenyap? Jika tulisan suci seperti ini, mengapa tidak mengakhirinya? Karena seperti ini, aku akan menggunakan metodeku sendiri untuk membuat langit menutup matanya, untuk membuat bumi tidur, untuk membuat sungai bawah air mengalir mundur, untuk membuat reinkarnasi berhenti, untuk membuat dunia tidak ada lagi. Petik 2. Wang Lin menggumamkan kata-kata ini saat mereka bergema di telinganya. Suara ini tumbuh semakin keras sampai langit bergetar, bumi bergetar, dan badai dimulai di benua astral abadi. Di benua timur klan langit, di bagian barat daya benua Linhua, ada sebuah kota besar. Kota ini tampak seperti binatang buas raksasa yang berbaring di sana dan mengeluarkan aura agung. Di lokasi terpencil kota, ada toko pandai besi. Bisnis di sini cukup baik bagi keluarga untuk hidup dengan baik. Ini karena pemilik toko memperlakukan pekerjaannya dengan sangat serius dan telah mendapatkan reputasi yang baik selama bertahun-tahun. Tuannya adalah seorang pria kekar yang terlihat sekitar 30 tahun yang lalu. Dia sangat kuat dan tubuh bagian atasnya terbuka saat dia menempa besi. Suara-suara berbenturan logam datang dari toko. Halaman belakang toko adalah tempat keluarga itu tinggal. Pria kekar itu memiliki istri yang cantik dan seorang anak perempuan berusia 8 tahun. Gadis kecil itu ada di toko dan tidak keberatan panas. Dia sering membawa handuk pria untuk membersihkan keringat. Kapanpun itu terjadi, pria kekar itu akan mengungkapkan senyum bahagia. Dia sangat puas dengan kehidupannya saat ini. Meskipun sederhana, ia sangat puas dengan putrinya yang cantik dan kehidupan yang penuh kasih. Dia ingin melakukan yang terbaik untuk keluarganya, untuk membuat hidup mereka lebih baik dan masa depan putrinya lebih baik. Untuk mencapai tujuan ini, ia bekerja keras sebagai pandai besi dan melakukan segalanya dengan serius. Hidupnya sederhana, tetapi ada kehangatan yang dia hargai. Ia dilahirkan di kota ini dan memiliki banyak teman bermain yang tumbuh bersama. Meskipun mereka semua memiliki keluarga sendiri, mereka sering minum bersama, tertawa bersama, dan mengingat masa lalu bersama. Di malam hari, ketika dia tidur, dia akan bermimpi. Dalam mimpi itu, dia menyapu seluruh dunia. Dia tampak seperti seorang kaisar surgawi yang memimpin orang untuk bertarung melawan musuh-musuhnya. Dalam mimpi itu, ada perpisahan, darah, dan kesedihan. Dalam mimpi itu, ia juga memiliki seorang putri bernama Suang, nama yang sama dengan putrinya saat ini. Namun, mimpi ini tidak nyata. Setiap kali dia bangun dari mimpi itu, dia akan terlihat bingung dan melihat keluar jendela di langit malam. Hatinya menginginkan semua yang ada dalam mimpi itu,
Tetapi ketika dia memandangi istri yang sedang tidur dan putrinya yang berusia 8 tahun, yang masih tidak berani tidur sendirian, dia akan tersenyum dan melupakan segala sesuatu tentang mimpi itu. Jika dia punya pilihan, dia akan memilih keluarganya sendiri dan bukan kehidupan dalam mimpinya. Dia tidak tahu bahwa ada seseorang yang memandangnya dari langit malam ketika dia melihat keluarganya. Wang Lin menatap keluarga pandai besi. Dia bisa merasakan kebahagiaan dan kepuasan King Lin. King Lin adalah seorang kaisar surgawi di dunia gua, dan sekarang dia telah bereinkarnasi sebagai manusia, tetapi dia telah memperoleh kebahagiaan dan kehangatan. Wang Lin sangat iri saat melihat King Lin, dan setelah waktu yang lama, dia pergi. Seperti Red Butterfly, pilihannya adalah untuk melupakan masa lalu, melupakan kehidupannya sebelumnya dan menjadi terbenam dalam kehidupannya saat ini, melalui siklus berulang-ulang dan menghargai setiap kali. Pilihan mereka adalah yang tepat, pilihan saya juga yang tepat. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri. Episode ke-73, dengan judul Gua Dunia. Langsung ke dalam alurnya. Wang Lin menemukan semua teman lama di samping Li Qianmei dan King Sui. Dia melepaskan ingatan mereka atau membiarkan mereka memilih untuk melupakan. Wang Lin tidak memiliki apapun untuk mengikatnya ke benua astral abadi. Sebelum pergi ke benua surgawi, dia pergi menemui Zhou Yi dan King Xuang sekali lagi. Dari jauh, dia melihat senyum bahagia Zhou Yi. Wang Lin tersenyum juga, dia merasa senang untuk Zhou Yi. Ribuan tahun cinta pahit sekarang lengkap. Ketika Wang Lin melihat ini, dia mengeluarkan sebotol anggur dan minum seteguk besar. Ini adalah anggur yang didapatnya dari Situ Nan dan merupakan pengganti anggur pernikahan Zhou Yi dan King Xuang. Dia juga pergi ke kota leluhur, dan di sana dia melihat Haizi. Namun, dia hanya melihat dari kejauhan dan pergi. The Heavenly Bull Continent, tempat dia pertama kali muncul ketika dia keluar dari dunia gua. Setelah bertahun-tahun, dia sekarang kembali lagi. Dia berjalan di benua yang akrab ini, melewati sekte jiwa hebat dan sekte Guyi. Adegan yang dikenalnya membuatnya mengingat masa lalu. Di tengah benua surgawi banteng, di mana barisan pegunungan membentang tanpa henti, Wang Lin diam-diam memandangi bumi di bawah. Wang Lin memandang bumi di bawah dan perlahan berkata, "Banteng surgawi, saat itu, baju zirah jiwamu membantuku melewati beberapa krisis. Aku, Wang Lin, selalu membalas yang membantu saya. Hari ini, saya akan melepaskan jiwa leluhur celestial dan membiarkan Anda mendapatkan kembali kebebasan Anda. Tetapi tubuhmu telah menjadi bumi dan tidak dapat dipulihkan. Saya akan melepaskan jiwa di segel Anda dan membiarkannya membentuk jiwa asal sehingga Anda dapat meninggalkan benua astral abadi. Apakah kamu mau?" Suaranya tidak keras dan tidak menyebar ke segala arah, tetapi ketika kata-katanya bergema, bumi mulai bergetar. Gemuruh-gemuruh bergema ketika aura bumi bergegas keluar dan bayangan raksasa muncul di atas pegunungan. Bayangan itu adalah banteng surgawi, dan tubuhnya sangat besar. Sepertinya itu bisa mendukung dunia. Wang Lin tampak sangat kecil sebelum itu, tetapi Heavenly Bull yang besar mengungkapkan ekspresi hormat saat berlutut di depan Wang Lin. "Terima kasih, aku bersedia," sebuah suara mendengung bergema, dan itu dipenuhi dengan kegembiraan dan kerinduan. Itu telah disegel terlalu lama dan membuat banteng surgawi dipenuhi dengan rasa terima kasih yang tak ada habisnya terhadap Wang Lin. "Tidak perlu berterima kasih padaku. Anda pernah membantu saya sebelumnya, dan saya hanya membalas Anda." Wang Lin melihat ke arah banteng surgawi dan menunjuk ke sana. Banteng surga bergetar dan mengungkapkan ekspresi yang menyakitkan. Sejumlah besar rune muncul di sekitar tubuhnya dan garis-garis rune tampaknya berakar di tubuh Heavenly Bull. Garis rune semuanya terhubung untuk membentuk objek seperti hati. Itu terus berdetak,
Ini adalah inti dari meterai banteng surgawi. Melihat objek seperti hati yang terbuat dari garis, Wang Lin menunjuk ke sana. Semua rune di sekitar Heavenly Bull runtuh. Setelah mereka runtuh, objek seperti hati di dalam Heavenly Bull tiba-tiba menyusut. Sesaat kemudian, ketika itu hanya seukuran kuku, itu berubah menjadi sinar cahaya hantu dan terbang keluar dari Heavenly Bull. Itu mendarat di tangan Wang Lin dan dia menghancurkannya. Jiwa Heavenly Bull mengeluarkan raungan di langit dan kemudian berubah menjadi riak yang bergema di langit. Jiwanya melesat ke langit, dan ketika berada di ujung dunia, ia berbalik. Itu berlutut ke arah Wang Lin sekali lagi dan kemudian menghilang seperti meteor. Setelah jiwa banteng surgawi pergi, benua surgawi banteng tampak berbeda, tetapi ini benar-benar sulit dideteksi. Wang Lin melihat di mana banteng surgawi telah menghilang dan berjalan menuju Seven Daosek. Seven Daosek, lokasi dunia gua. Gunung itu dikelilingi oleh kabut, sehingga orang tidak bisa melihat terlalu jauh. Itu benar-benar sepi, dan tidak ada seorang pun di sana dalam waktu yang lama. Namun, ada sosok di bawah gunung, memandang ke atas. Ini adalah pria paruh baya berwarna biru. Dia sedang melihat kabut dan samar-samar bisa melihat reruntuhan di belakangnya. Pria itu mengungkapkan ekspresi yang rumit dan bergumam pada dirinya sendiri, 7 Dao Sekte. Aku akhirnya tiba di sini, pria paruh baya itu dengan getir menggelengkan kepalanya dan berjalan di jalan yang rusak. Dia berjalan sangat lambat, seolah dia ingin mengingat setiap helai rumput dan pohon. Setelah ia menembus kabut dan tiba di puncak gunung, ia melihat paviliun Seven Dao Sek. Mata pria itu dipenuhi dengan kebingungan. Dia melihat segala sesuatu di depannya untuk waktu yang lama sebelum dia menghela nafas. Dia berjalan melalui sekte yang rusak sampai dia tiba di pintu batu besar di gunung belakang. Pintu itu terhubung ke gunung dan tertutup rapat. Ada lumut tumbuh di atasnya, menciptakan bau busuk. Pria paruh baya menutup matanya di depan gerbang batu. Ketika dia membuka matanya lagi, dia melihat ke pintu dan bergumam pahit pada dirinya sendiri, gerbang dunia gua. Di balik gerbang adalah dunia gua, aku bereinkarnasi dari sana. Pria itu menghela nafas. Setelah mendapatkan kembali ingatannya tentang kehidupan sebelumnya, ia meninggalkan sekte. Dia mengikuti perasaan dia harus tiba di sini. Dia tiba di Seven Dao Sek, sebelum gerbang ke dunia gua. Tubuhnya sedikit bergetar ketika dia mendekati gerbang dan dengan lembut menyentuhnya. Setelah waktu yang lama, dia mengungkapkan tatapan penuh tekad dan berbalik untuk pergi. Tetapi tepat ketika dia berbalik, dia tiba-tiba berhenti. Di belakangnya, dia melihat Wang Lin tersenyum putih. Wang Lin berbisik, "Kakak senior." Wang Lin, pria paruh baya itu adalah King Sui. Setelah dia memulihkan ingatannya, tanda pada dirinya menjadi sangat samar. Jika lebih banyak waktu berlalu, itu akan hilang sepenuhnya. King Sui menatap Wang Lin dan mulai tertawa. Tawanya menjadi semakin keras saat sukacita memenuhi hatinya. Dia berjalan untuk memeluk Wang Lin, dan Wang Lin tertawa juga. Mereka duduk di depan gerbang dan Wang Lin mengambil anggur untuk minum dengan King Sui. Mereka lupa tentang perjalanan waktu. Mereka minum ketika mereka berbicara tentang pengalaman masing-masing. Mereka tersenyum tetapi juga menitikkan air mata. Pasangan saudara magang dari dunia gua ini bersatu kembali di dunia gua. Ketika Wang Lin mengemukakan masalah ini dengan kupu-kupu merah, King Sui terkejut. Dia dengan pahit meminum seteguk besar anggur. Masalah masa lalu, jika mereka dilupakan, maka biarkan mereka dilupakan. Sejak datang ke benua astral abadi, semua orang dapat membuat keputusan sendiri. Namun, pilihan saya adalah jangan lupa. Mungkin ada metode bagi saya untuk menghidupkan kembali Han Yan di sini, pasti ada. King Sui bergumam pada dirinya sendiri.
Bahkan Wang Lin tidak bisa menghidupkan kembali seseorang yang sudah mati begitu lama dan yang jiwanya bahkan tidak ada lagi. Namun, Wang Lin tidak memberi tahu King Sui ini. Jika tidak ada harapan, maka mungkin hanya keputusasaan yang tersisa. Ketika matahari pagi menembus kabut, King Sui pergi. Karena dia memilih untuk tidak melupakan, maka dia secara alami tidak ingin kembali ke dunia gua. Dia hanya ingin datang melihat 7 Dao Sekte, di mana dunia gua berada. Sekarang dia telah memenuhi keinginannya dan bertemu Wang Lin, dia penuh sukacita. Selanjutnya, dia akan mengejar mimpinya. Bahkan jika itu membutuhkannya seumur hidup, bahkan jika itu membutuhkan banyak siklus reinkarnasi, dia masih akan bertahan. Wang Lin menyaksikan King Sui berjalan ke kejauhan dan menghilang. Dia kemudian berdiri di depan gerbang dan mengungkapkan ekspresi yang rumit. Dari semua teman lama, hanya 13 yang memilih untuk mengikuti Wang Lin kembali ke dunia gua. Bagi 13, mengikuti gurunya adalah satu-satunya yang ia inginkan. Yang lain memiliki tanggung jawab sendiri. Banyak dari mereka telah memilih untuk melupakan kehidupan mereka sebelumnya dan memulai hidup baru. Wang Lin membuka gerbang ke dunia gua. Ketika gerbang terbuka, cahaya yang kuat bersinar, dan dia menghilang ke dalam cahaya. Gerbang itu tertutup sekali lagi. 7 Dao Sekte masih dikelilingi oleh kabut. Itu adalah kehancuran yang tidak ada yang peduli. Dunia gua, penghalang antara alam batin dan luar sangat kuat. Dalam ratusan tahun ini, alam luar telah meluncurkan serangan yang mengejutkan tetapi tidak memiliki kekuatan untuk menerobos. Nama Wang Lin sudah menjadi legenda di dunia gua, keberadaan yang tidak nyata. Banyak orang yang mengingatnya, tetapi bahkan lebih banyak orang telah melupakannya. Bahkan para penggarap alam batin itu sama. Hanya patung di planet Suzaku, tanah suci, yang tersisa, dan legenda-legendanya sesekali akan diangkat. Selain dari tempat ini, ada tempat lain di mana kisah Wang Lin berlanjut. Itu adalah alam surgawi baru. Sejumlah besar pembudidaya telah bermigrasi dari 4 sistem bintang utama ke alam surgawi baru yang diciptakan oleh Wang Lin. Sebagian besar adalah pembudidaya yang selamat dari perang melawan alam luar. Banyak dari mereka telah melihat Wang Lin, dan beberapa bahkan melihat Wang Lin bertempur dalam perang. Mu Bingmei belum pergi, dia telah memilih untuk tinggal di dunia gua, tinggal di alam surgawi baru. Dia sedang menunggu seseorang kembali suatu hari. Dao Master Blue Dream juga belum pergi. Sebagai orang terkuat dari alam celestial baru, dia tetap melindunginya. Ada orang-orang seperti Master South Cloud, yang juga memilih untuk tidak pergi. Namun, pada saat ini, realitas surgawi baru sangat suram. Seolah-olah awan gelap membayangi mereka, membuat para penggarap Alam surga baru tetap diam. Dao Master Blue Dream terluka parah, tubuh Master South Cloud telah runtuh. Hanya jiwa asalnya yang tersisa. Langit alam surgawi berwarna merah darah dan ada kilasan bayangan yang mengungkapkan ekspresi ganas. Seolah-olah ada sejumlah besar hantu di dalam warna darah. Guru memberi Anda 5 hari untuk memilih. Sekarang 3 hari telah berlalu dan hanya 2 hari yang tersisa. Saya harap Anda semua akan memilih dengan bijak dan bergabung dengan Scarlet Soul Sect saya. Kalau tidak, mati. Di langit merah darah, ada seorang pria muda mengenakan jubah merah. Dia berbicara dengan suram kepada banyak pembudidaya di bawah ini. Adapun kamu, Mu Bingmei, kamu hanya memiliki 2 hari tersisa. Dalam 2 hari, setelah formasi di sekitar alam surga baru rusak, baik Anda menjadi mitra Dao saya atau saya akan membantai planet Suzaku dan menghancurkan orang itu apapun yang bernama Patung Lin. Episode ke-74, dengan judul Master Scarlet Soul. Langsung ke dalam alurnya. Master South Cloud hanya memiliki jiwa asalnya yang tersisa saat dia menatap pemuda itu dalam cahaya darah. Ketika dia mendengarkan pria muda itu berbicara, dia mengeluarkan tawa yang penuh dengan kesedihan.
2 hari. Sejak alam surgawi diciptakan oleh Wang Lin, semua orang yang pernah tinggal di sini adalah selamat dari perang melawan alam luar. Ada pepatah di alam batin, pernahkah Anda mendengarnya? Master South Cloud meraung, dan semua pembudidaya tiba-tiba mendongak. Penggarap seperti kita tidak pernah menyusut dari perkelahian. Suara-suara para penggarap membentuk gelombang suara dan meledak ke udara. Itu meniup sebagian dari cahaya darah, mengungkapkan puluhan ribu tokoh berjubah darah. Di belakang angka-angka itu ada kabut darah tebal. Kabut darah sepertinya bergolak, dan seseorang duduk di dalam. Orang tua, kau mencari mati. Ketika formasi rusak dalam 2 hari, Tuan muda ini akan meminta guru untuk memberi saya jiwa asal Anda. Saya ingin mengalami seperti apa jiwa asal dari kultivator langkah ketiga rasanya. Ekspresi pemuda itu berubah dan ada kilasan niat membunuh di matanya. Master South Cloud meraung, apa yang perlu ditakutkan tentang kematian? Pencipta alam surgawi, Wang Lin, akan kembali suatu hari nanti. Ketika dia kembali, saya ingin melihat bagaimana Sekte Jiwa Scarlet dan Master Jiwa Scarlet akan melawan. Petik 2. Di samping Master South Cloud duduk Dao Master Blue Dream. Wajahnya pucat dan dia berkultivasi untuk pulih. Wang Lin. Untungnya, orang itu sudah pergi, jika tidak, ia akan menjadi semut belaka di hadapan guru. Formasi di sekitar alam surgawi ditetapkan oleh Wang Lin, tapi itu akan dipatahkan oleh guru. Jika bukan karena fakta bahwa guru menginginkan alam surgawi untuk tetap utuh, guru pasti sudah menghancurkan seluruh tempat. Petik 2. Pemuda itu mencibir. Ini hanya bayangan, bukan tubuhnya. Saat dia tertawa, sosoknya menghilang ke dalam cahaya darah. Formasi Wang Lin telah didirikan di sekitar alam surgawi ditutupi dengan cahaya darah, yang merusak formasi. Sebagian besar sudah rusak, dan hanya akan 2 hari lagi sebelum benar-benar rusak. Puluhan ribu sosok berwarna darah mengambang seperti boneka di luar alam surgawi. Mereka melepaskan sejumlah besar kabut merah yang memasuki cahaya berwarna darah. Di belakang angka-angka ini, ada awan besar kabut berwarna darah, dan duduk di dalam kabut adalah seorang pria tua berjubah merah. Bahkan rambutnya merah. Tangannya membentuk segel, terus-menerus mengirimkan rune untuk membuat formasi di sekitar alam surga lebih cepat lagi. Wang Lin ini memang memiliki beberapa keterampilan. Pembatasan yang dia tetapkan akan membuat saya beberapa hari untuk istirahat. Pembatasan ini juga aneh dan mengandung jejak aura yang menakutkan. Aku merasa akan ada perubahan yang mengejutkan jika aku menggunakan kekuatan penuhku untuk melanggarnya. Namun, selama aku tidak menghancurkannya dengan paksa dan menyerang dengan kabut darah, itu akan aman. Untungnya, tidak ada banyak aura ini, kalau tidak, akan lebih sulit lagi untuk menghancurkan formasi. Pria tua berambut merah itu adalah Master Scarlet Soul. Saat itu, ketika Wang Lin telah menghadapi hidup atau mati perangkap penguasa, Wang Lin telah melepaskan jiwa yang disegel oleh Ye Mo. Jiwa telah terbebas dari perangkap dan melarikan diri. Sekarang ia telah memulihkan kultivasinya dan mendapatkan tubuh. Setelah Wang Lin pergi selama bertahun-tahun, ia menciptakan Scarlet Soul Sect. Dia telah menggunakan kultivasinya yang kuat untuk secara serius melukai Dao Master Blue Dream, lalu dia menghancurkan tubuh Master South Cloud. Dia menatap bumi alam surgawi dan mengungkapkan ekspresi kejam. Hampir semua orang kuat dari alam batin terkonsentrasi di sini di alam surgawi. Sebelum kultivasi saya pulih, saya tidak percaya diri dalam menghancurkan formasi, tetapi sekarang formasi akan pecah dalam 2 hari. Semua orang ini akan menjadi makanan saya, dan setelah melahap esensi darah mereka, tingkat kultivasi saya akan meningkat menjadi Golden Exalt. Haha, begitu aku menjadi Golden Exalt, bahkan ketika aku kembali ke benua astral abadi, aku bisa menjadi kepala penatua sekte dan bahkan akan memiliki kesempatan untuk menjadi permuliaan Empyrean.
Mata Master Scarlet Soul penuh dengan kegembiraan. Dia tahu bahwa ada sangat sedikit Empyrean Exalt di benua astral abadi, hanya beberapa ratus paling banyak. Begitu dia menjadi Empyrean Exalt, dia bisa mengikuti Grand Empyrean. Dan pada saat itu, sebagai seorang kultivator yang mengikuti salah satu Grand Empyreans, dia akan terkenal di seluruh benua astral abadi. Jika saya mengikuti salah satu dari 5 Grand Empyreans, saya pasti bisa memilih Kaisar Surgawi. Sayangnya, ada banyak orang kuat di bawah Kaisar Surgawi dan dia mungkin tidak menginginkan saya. Namun, bahkan jika saya tidak dapat mengikuti Kaisar Surgawi, saya masih bisa mengikuti Grand Empyrean Daoyi. Grand Empyrean Daoyi sangat peduli tentang Empyrean Exalt, jadi jika aku menginginkannya, dia pasti akan menerimaku. Dengan perlindungan Grand Empyrean Daoyi, bahkan jika Wang Lin tahu tentang ini, aku tidak akan takut. Jika tingkat kultivasinya lebih rendah, aku akan menyerap semua esensi darahnya dan membuat diriku lebih kuat. Jika tingkat kultivasinya mirip atau lebih tinggi dari tingkat saya, meskipun itu tidak mungkin, saya masih akan memiliki perlindungan Grand Empyrean Daoyi. Aku tidak percaya dia akan berani untuk tidak menyerah di hadapan Grand Empyrean Daoyi. Mungkin hatinya akan bergetar dan dia akan berlutut menyembah begitu dia melihat Grand Empyrean Daoyi. Setelah semua, sebelum Grand Empyreans, semua pembudidaya hanyalah semut. Jiwa Scarlet Master ini telah mempertimbangkan masalah masa depan dengan sangat hati-hati. Setelah memastikan tidak ada yang salah, dia tertawa keras. Guru, saat dia tertawa, ada orang lain duduk di kabut darah di sampingnya. Itu adalah seorang pemuda, dan pada saat ini, pemuda itu membuka matanya. Pria muda itu dengan hormat membungkuk pada jiwa Tuan Scarlet. Dia adalah bayangan yang telah berbicara kepada orang-orang di alam surgawi. Master Scarlet Soul tertawa dan menatap pemuda di sampingnya. Pemuda ini adalah seseorang yang dia temui di dunia gua yang sangat cocok untuk menjadi muridnya. Bakat pemuda itu sangat bagus dan, yang paling menarik, dia telah menemukannya di planet Suzaku. Pemuda ini dikatakan keturunan Wang Lin setelah sejumlah generasi yang tidak diketahui. Pemuda itu menunjukkan senyum kejam dan dengan hormat berkata, "Guru, mereka masih belum menyerah. Mereka masih mengirim pembudidaya untuk memperkuat formasi." Secara khusus, Master South Cloud itu tercela. "Guru, setelah kamu melanggar formasi, berikan aku jiwa Tuan Cloud Selatan agar murid bisa menyiksanya dengan benar." Petik 2. Awan Selatan Master Belaka, aku akan memberikannya padamu. Master Scarlet Soul sangat senang ketika dia melihat ekspresi kejam muridnya. Dia ingin seorang murid seperti ini. Jiwa Tuan Scarlet perlahan berkata, "Tapi itu Mu Bingmei." Pria muda itu dengan hormat berkata, "Jika guru menginginkan wanita itu, murid akan menawarkannya dengan kedua tangan. Dia adalah kekasih leluhur." Master Scarlet Soul mengungkapkan ekspresi mengejek. Dia menemukan ini sangat menarik. Dia bahkan bertanya-tanya apa ekspresi Wang Lin jika dia mengetahui hal ini di masa depan. Pemuda itu dengan hormat berkata, "Jadi apa?" Meskipun murid bernama Wang Lin telah meninggalkan dunia gua, dan apakah dia mati atau hidup tidak diketahui. Karena dia meninggalkan kekasihnya, lebih baik biarkan aku menikmatinya untuk menyelesaikan kesendirianku. Bukankah itu yang selalu dikatakan guru kepada saya? Petik 2. Yemo sudah mati, tetapi karena Anda telah mendapatkan warisannya, Wang Lin, Anda dapat mewarisi kebencian saya juga. Master Scarlet Soul tertawa dan ada kilatan kejam di matanya. Master Scarlet Soul tersenyum dan berkata, "Tidak perlu. Mu Bingmei ini adalah seseorang yang dipilih secara pribadi oleh guru untuk Anda. Jadi bagaimana mungkin guru merampoknya dari Anda? Namun, guru akan bermain dengannya sebentar. Setelah aku bosan dengannya,
aku akan secara alami memberikannya kepadamu. Petik 2. Seperti seharusnya. Terima kasih, guru. Pemuda itu mengangguk sambil tersenyum. Oke, mari kita tunggu 2 hari lagi. Mata Master Scarlet Soul menyala dan tangannya membentuk segel. Kabut darah bergejolak saat puluhan ribu boneka darah melepaskan cahaya berwarna darah yang lebih kuat. Ini membuat formasi di sekitar alam surga bahkan lebih lemah. Pada saat ini, ketika Master Scarlet Soul terus menggunakan cahaya darah untuk merusak formasi di alam surgawi, ada seorang wanita berpakaian putih berdiri di puncak yang tinggi. Wanita ini sangat cantik. Lupakan dunia gua, bahkan siapapun di benua astral abadi dapat dibandingkan dengan kecantikannya. Kecantikannya hampir tampaknya bukan milik dunia ini. Angin bertiup, membawa bau darah. Itu mengangkat rambutnya dan mengungkapkan wajah cantik yang sangat tenang saat ini. Namun, jauh di dalam ketenangan ini, ada jejak kebingungan dan kepahitan yang tidak bisa dilihat orang lain. Dia menggunakan tekad kuatnya sebagai cangkang untuk membungkus kepahitan dan kebingungan jauh di dalam hatinya. Yang mulia, di belakangnya berdiri seorang lelaki tua. Dia menatap wanita di depannya dengan cemas. Formasi paling banyak bisa bertahan 2 hari lagi. Mu Bingmei memandang ke langit dan dengan lembut berkata, "Aku tahu, biarkan aku punya waktu sendirian." Pria tua itu ragu-ragu sebelum dia menghela nafas dan mundur. Mu Bingmei adalah satu-satunya yang tersisa di gunung. Dia diam-diam berdiri di sana dan mengangkat tangan kanannya, dan di tangannya ada pedang kristal. Itu adalah sesuatu yang Wang Lin tinggalkan bersamanya. Itu dibentuk oleh esensinya dan berisi aura kunonya. "Jika aku masih hidup, aku akan menyambutmu," Mu Bingmei bergumam. Ini yang dia katakan pada Wang Lin ketika dia pergi. "Jika aku tidak lagi hidup," mata Mu Bingmei dipenuhi dengan kesedihan. Dia melihat pedang di tangannya dan air mata terbentuk. "Wang Lin, di mana kamu?" Air mata Mu Bingmei jatuh dan mendarat di pedang kristal. Mereka menciptakan suara lembut dan mengalir ke bawah. Saat Mu Bingmei menggumamkan ini, ada kilatan cahaya di ruang yang tenang dan gelap ke arah Al-Heaven. Lampu berubah menjadi gerbang dan seseorang berjalan keluar. Jubah putih, rambut putih. Wang Lin. Tempat ini adalah, Wang Lin melihat sekeliling dan menunjukkan senyum. Al-Heaven, senyumnya mengungkapkan kegembiraan dari hatinya. Aura yang akrab di sini memungkinkannya untuk tahu bahwa dia ada di rumah. Perasaan ilahinya secara tidak sadar menyebar ke segala arah. "Aku ingin tahu seperti apa alam surgawi. Apakah ada perubahan besar sejak saya pergi?" Teman lama itu dan Wang Lin bergumam, tetapi kata-katanya tiba-tiba berhenti. Dia menatap ke arah alam surgawi dan senyum di wajahnya digantikan oleh dingin yang intens dan niat membunuh yang mengerikan. Ini adalah letusan penuh pertama dari niat membunuh setelah menjadi orang terkuat di benua astral abadi. Episode ke-75, dengan judul Perjanjian. Langsung ke dalam alurnya. Master Scarlet Soul, Wang Lin mendengus dingin. Saat ini, dia dengan jelas memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di luar alam surgawi. Dia melihat wajah Master Scarlet Soul dan pemuda, dari siapa dia samar-samar merasakan hubungan garis keturunan. Dia juga melihat formasi di luar alam surgawi yang terkorosi oleh cahaya darah. Melihat berapa banyak formasi terkorosi, itu harus menghilang dalam waktu sekitar 2 hari. Ketika Master Scarlet Soul dirilis oleh Wang Lin, meskipun dia lemah, dia masih terlalu kuat untuk Wang Lin. Sekarang dia telah pulih hingga puncaknya, tetapi sebelum Wang Lin, dia selemah semut. Semut ini adalah seseorang yang bisa dia hancurkan berkali-kali dengan ujung jarinya. Dengan mendengus dingin, Wang Lin melangkah maju dan menghilang dari Al-Heaven. Setelah dia menghilang, gerbang yang terbuat dari cahaya menghilang seolah-olah itu belum pernah ada. Ketika Wang Lin muncul kembali,
dia tidak muncul di dekat Master Scarlet Soul, tetapi di alam surgawi yang akrab. Tidak ada seorang pun di alam surgawi yang memperhatikan kedatangannya. Tidak perlu berbicara tentang Master Scarlet Soul di luar. Langit alam surgawi tidak lagi biru seperti sebelumnya, tetapi merah darah. Itu sangat berat dan menekan. Namun, selain dari warna langit, paviliun, gunung, dan sungai menggambarkan keindahan alam surgawi. Dibandingkan dengan ketika Wang Lin pergi, beberapa tempat sudah dikenal, tetapi tempat-tempat lain sama sekali tidak dikenal. Melihat sekeliling, Wang Lin melambaikan tangan kanannya. 3 sinar cahaya muncul, mengungkapkan 3 orang di hadapan Wang Lin. Itu adalah Suli Guo, Liu Jinbiao, dan satu-satunya murid yang mengikuti Wang Lin kembali ke dunia gua. 13 tidak biasa. Ketika dia melihat sekeliling dan melihat kabut merah, dia bingung sejenak tetapi segera pulih. Dia membungkuk pada Wang Lin dan diam-diam berdiri di sampingnya. Baginya, apakah itu benua astral abadi atau dunia gua, selama dia bisa bersama gurunya, tidak ada perbedaan. Dibandingkan dengan dia, Liu Jinbiao dan Su Liguo keduanya memiliki ekspresi aneh. Setelah melihat sekeliling, mereka berdua saling memandang dengan mata nakal. Wang Lin bisa melihat bahwa mereka berdua merasa sangat bangga dan angkuh. Itu seperti seseorang yang merasa sangat bangga ketika mereka kembali ke kota asal mereka dari tempat yang lebih besar. Jelas tertulis di wajah mereka bahwa, lihat, aku pergi ke benua astral abadi. Di tempat itu, aku bosnya. Petik 2. Wang Lin memandang ke langit dan berkata, kami di rumah, kalian bisa melakukan apa saja. Saya akan menemui beberapa teman lama. Kemudian dia terbang dengan satu langkah. Ketika Wang Lin memasuki alam surgawi, dia sudah menyapu semua orang dengan akal ilahi. Dia melihat banyak, termasuk Mu Bingmei. Mu Bingmei berdiri di gunung, seolah-olah dia akan terpesona oleh angin. Dia menggigit bibir bawahnya, dan setelah waktu yang lama, dia menghela nafas. Dia membelai pedang kristal di tangannya dan mengungkapkan pandangan tekad mutlak seolah-olah dia telah membuat semacam keputusan. Dia mengepalkan pedang di tangannya saat dia melihat langit yang berwarna darah dan berbalik untuk pergi. Namun, ketika dia berbalik, Mu Bingmei sangat terkejut. Matanya dipenuhi dengan rasa tidak percaya ketika dia melihat sosok di belakangnya yang menatapnya. Itu adalah seorang pria muda yang mengenakan pakaian putih dengan kepala rambut putih. Ada rasa keakraban dalam sosok yang tidak dikenal ini. Mereka berdua saling memandang di bawah langit berwarna darah ini, dengan gunung sebagai latar belakang, angin sebagai musik, dan langit sebagai pangkalan yang menyatukan semuanya. Ketika Wang Lin menatap wanita yang akrab namun tidak dikenalnya itu, dia merasa rumit. Perasaan rumit ini telah menemaninya untuk waktu yang lama. Heng Yue Sekte muncul di depan matanya, bersama dengan gadis muda yang cerdas. Kemudian, di makam Suzaku, sosok yang sangat indah. Angka ini berubah lagi dan lagi. Sampai saat ini di Alheaven Star System, keraungan pahit Wang Ping, sampai akhirnya Wang Lin meninggalkan dunia gua. Dia melihat ingatannya seperti lukisan. Pada hari itu, hujan ringan menghujani alam surgawi. Di tengah hujan, seorang wanita berbaju putih melayang seperti daun willow. Di tengah hujan, ada seorang wanita cantik dengan payung. Dia memiliki rambut hitam panjang dan tampak seperti lukisan makhluk dunia lain. Kedatangannya membuat dunia hening, dan hanya suara hujan yang tersisa. Ada kekuatan aneh di udara yang sepertinya membuat orang melupakan segalanya kecuali sosok cantik di kabut hujan yang berkabut. Jika aku masih hidup, aku akan kembali. Wang Lin menatap wanita di depannya. Sosoknya tumpang tindih dengan ingatannya dan perlahan-lahan melebur dalam hatinya. Mu Bingmei tidak berani percaya apa yang dilihatnya. Dia benar-benar terkejut. Dalam trans,
Sosok berambut putih Wang Lin menjadi lebih mendalam, sampai menyatu dengan ingatannya dan juga melebur di hatinya. Dalam sekejap, dia sepertinya melihat Hang Yue Sekte dari ribuan tahun yang lalu. Di antara banyak orang, hanya ada satu pemuda yang tidak terobsesi karena kecantikannya. Dia melihat sosok yang dihentikan olehnya di makam Suzaku dan dengan dingin menatapnya. Dan di Alheaven, pria yang mengeluarkan raungan sengsara setelah mengetahui bahwa avatarnya telah mati, dan tatapannya penuh dengan kesedihan. Pada akhirnya, gambar di depannya berhenti pada saat pria itu meninggalkan dunia gua. Hujan turun pada hari itu, memberikan perasaan perpisahan. Dalam hujan, sosok Wang Lin sangat aneh, sampai-sampai membuat hatinya sakit. Ketika hatinya sakit, dia melihat ekspresi cueknya menjadi lembut. Dia tahu ini karena mereka berpisah dan mungkin dia tidak akan kembali. Jika aku masih hidup, aku akan menyambutmu. Mu Bingmei menggigit bibir bawahnya saat air mata mengalir dari sudut matanya. Setelah Wang Lin meninggalkan dunia gua, dia tidak pernah serapuh ini. Wang Lin menatap wanita cantik itu dan menunjukkan senyum lembut. Dia menghela nafas saat dia berjalan ke Mu Bingmei dan mereka melihat langit berwarna darah bersama. Wang Lin dengan lembut berkata, setelah meninggalkan dunia gua, ketika aku berada di benua astral abadi, ada sesuatu yang selalu ingin kukatakan. Sekarang saya kembali, ada seseorang untuk mendengarkan. Petik 2. Mu Bingmei mengangguk. Jantungnya berdenyut. Dia masih merasa sulit untuk percaya dan tidak tahu harus berkata apa. Setelah mendengar kata-kata Wang Lin, dia menjadi sangat gugup. Hal semacam ini sangat langka bagi seseorang yang berkemauan keras seperti dirinya, yang dulunya adalah orang suci dari alam Void Brilliant dan sekarang menjadi orang suci dari alam surgawi. Seolah-olah selain dari Wang Lin, tidak ada pria lain yang bisa membuatnya merasa panik seperti sekarang. Mungkin jika ada orang lain, itu adalah Wang Ping. Tangan kanannya mencengkeram pedang dan tangan kirinya tanpa sadar mengepalkan sudut bajunya. Jari-jarinya pucat. Liu Mei, Wang Lin menarik pandangannya dari langit yang berwarna darah dan dengan lembut berbicara kepada Mu Bingmei. Jangan katakan itu, aku tidak ingin mendengarkan. Tubuh Mu Bingmei bergetar dan dia langsung menjadi pucat. Pedang di tangannya jatuh saat dia mundur. Pada saat ini, dia terlihat sangat tak berdaya dan rapuh, seolah-olah akan bisa meniupnya. Wajahnya mengungkapkan kesedihan dan, bersama dengan air mata, menunjukkan kelemahan yang menakjubkan. Aku tidak mau mendengarkan. Wang Lin, aku tidak mau mendengarkan. Bahkan lebih banyak air mata muncul dari sudut mata Mu Bingmei. Air mata mengalir di pipinya dan jatuh di pakaiannya. Wang Lin memandang Mu Bingmei, pada penampilannya yang rapuh dan kebingungan dalam tatapannya yang tak berdaya. Dia menghela nafas. Selain bertemu teman-teman lama, aku kembali kali ini untuk menyelesaikan masalah di antara kami. Saya telah menemukan cara untuk membangkitkan Wang Er, dan begitu saya pergi, saya akan membangkitkannya kembali. Petik 2. Air mata mengalir dari mata Mu Bingmei. Dengan seberapa pintar dia, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang ingin dikatakan Wang Lin. Wajah pucatnya menunjukkan ekspresi pahit. Liu Mei, biarkan masa lalu menjadi masa lalu. Aku juga bertanggung jawab atas kesalahan saat itu. Ayo tinggalkan ingatan kita menjadi debu. Kamu bilang aku ingin melihat Wang Ping. Wang Lin menatap Mu Bingmei dan dengan lembut berkata, aku kembali kali ini untuk menyelesaikan masalah ini di hatimu. Wang Ping membutuhkan seorang ibu. Aku akan melakukan mimpiku, di mana kamu, aku, dan Ping Er akan menyelesaikan siklus reinkarnasi sampai akhir. Ini akan membuat Ping Er melihat ibunya, membiarkanmu tidak menyesal, dan biarkan aku, jangan menyesal juga. Petik 2. Mu Bingmei merenung dalam hati. Setelah lama, dia menyeka air matanya dan menatap Wang Lin dengan tatapan yang rumit saat dia mengangguk.
Kau akan menemaniku seumur hidup, 100 tahun, di dunia mimpi untuk menyelesaikan segalanya, jadi sekarang kau suamiku, kan? Mu Bingmei bergumam. Wang Lin menutup matanya. Ketika dia membukanya lagi, dia mengangguk. Mu Bingmei mengungkapkan senyum. Itu adalah senyum dengan air mata. Dia dengan lembut berjalan ke Wang Lin, memeluknya, dan jatuh ke pelukannya. Wang Lin dengan lembut memeluk Mu Bingmei. Aroma yang berasal dari tubuhnya memabukkan. Ini adalah pertama kalinya mereka benar-benar memeluk, pertama kalinya mereka meletakkan semua perasaan kompleks untuk menghabiskan 100 tahun untuk menyelesaikan hubungan yang salah atau bernasib buruk ini. Keduanya berpelukan di gunung di bawah langit berwarna darah dan waktu berangsur-angsur berlalu. Setelah 1 hari, warna darah di langit menjadi lebih kuat. Pada titik ini, retakan tipis muncul pada formasi, menandakan bahwa itu siap runtuh. Wang Lin meninggalkan gunung bersama Mu Bingmei. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.